Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat duhur berjamaah, dan kita juga diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Ini yang penting, kesehatan ini merupakan hal yang sangat penting. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan kepada kita semuanya selaku umat pengikutnya. Bapak dan hadirin sekalian, ini ada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang mau mengambil kalimat dariku, siapa yang mau mengambil kalimat dariku lalu amalkan atau mengajarkan kepada orang yang mengamalkannya. Di tengah-tengah itu majelis terdengar suara menyahut, "Saya wahai Rasulullah." Siapa orang itu? Yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dulu namanya Abu Abdurrahman bin Syakhr Ad-Dawsi. Dia masuk Islam pada abad ke-7 Hijrah, tapi senangnya mempelajari hadis sehingga dia banyak menghafal hadis, kurang lebih 5.000 hadis yang dihafal. Nah, pada waktu itu langsung Abu Hurairah bertanya, siapa dia? Dialah Abu Hurairah. Rasulullah SAW mendekati Abu Hurairah lalu memegang tangannya, kemudian beliau bertanya, memesankan lima pesan yang diterima oleh Abu Hurairah. Ittaqi makarima takun abdan nas. Ya. Jauhilah hal-hal yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Nah, seorang muslim sekalian yang selalu memperhatikan halal haram dalam kehidupannya sehingga mereka ketaatan yang tinggi, punya ketaatan yang tinggi. Hal ini karena karena halal haram itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang muslim yang selalu memperhatikan halal haram dan dalam kehidupannya sehingga mereka memiliki ketaatan yang tinggi. Ya. Hal ini karena halal haram merupakan Allah Subhanahu wa taala kita taati, dalam arti haram ya kita tinggalkan dan yang halal kita laksanakan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Bila ketentuan Allah sudah kita taati, maka termasuk orang yang berbakti meninggalkan yang haram merupakan salah satu bentuk berkebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara duniawi hal itu menyenangkan atau menguntungkan dalam kesempatan melakukan hal sangat besar, maka kita tidak akan melakukannya. Meskipun yang haram itu menguntungkan gitu. Tapi kalau itu jelas haram, kita tinggalkan. Mereka akan menjaga makanan mereka dan hal ini dikaramkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam firman Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ya. Makanan halal dan haram itu sudah jelas ada jangan
mencari yang halal aja sudah, haram aja susah, mencari halal lagi. Sebetulnya banyak yang halal. Nah, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi langkah setan itu banyak, Pak. Ada ya berbagai macam yang menunjukkan langkah setan itu, ya itu padahal jelas sekali setan itu musuh nyata bagi manusia. Nah, makanan itu kenapa sangat mempengaruhi terhadap perilaku kita, ya, perilaku seseorang. Maka seorang wajib mengumatnya supaya makanan yang halal lagi baik, bahkan bukan hanya makanannya, tetapi cara mencarinya pun harus baik dan halal. Ketika suatu hal yang haram dilakukan sudah membuat hati menjadi hitam kelam. Hati itu kalau makanan yang haram itu jelas menjadi hitam. Ketika sudah hitam kelam, ya, maka ibadah pun akan menjadi berat gitu. Maka dari itu dah paling ringan itu adalah dan mudah beribadah. Bagaimana orang itu paling bening hatinya. Orang yang semakin bening hatinya itu semakin mudah untuk beribadah. Maka semakin perhatian perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah itu membutuhkan kebeningan hati. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga membutuhkan kebeningan hati. Maka dari itulah Bapak dan hadirin sekalian, bila ingin hati bersih dari noda maksiat, noda dosa, ya tinggalkanlah semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah beribadah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, lihat orang munafik, ya. Orang munafik itu dijadikan Allah hatinya berat untuk beribadah karena hatinya banyak dosa, banyak penyakit dalam hatinya, penyakit kemunafikan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan, laisa sholatu alal munafiqina min sholati fajri wa isya. Ini dulu sholat itu gelap sekali ya. Dulu kan belum ada lampu listrik. Itu saja sudah dianggap munafik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi sekarang waktunya subuh, waktunya isya, itu kan sudah jelas terang. Ya, kalau kita nggak mau berangkat kepada jamaah sholat isya maupun subuh, terutama kalau sholat isya subuh, itu jelas kita dicap munafik oleh Rasulullah SAW. Seandainya mereka tahu keutamaan ada pada keduanya sholat tersebut, ya tentu mereka akan mendatangi walaupun sambil merangkak. Ya. Meskipun merangkak dia akan mendatangi. Bayangkan sebelum sholat subuh saja, itu kan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan isinya, ya. Apalagi sholat isya, bahkan sholat isya itu kalau sholat isya itu sama dengan sholat setengah malam, ya, setengah malam. Jadi itu kalau manfaatnya tahu orang munafik itu akan meskipun dijalani dengan merangkak, tidak akan jalani. Oleh karena itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, siapapun yang ingin ibadahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan maksiat. Orang yang matanya terbiasa melihat yang haram, lihat biasa main HP, lihat porno, itu akan berat untuk membaca Al-Quran. Matanya itu kalau baca Quran itu ngantuk gitu, ya malas gitu ya. Itu kalau mata, ini baru mata saja. Nah, belum yang lainnya. Nah, kalau pokoknya yang itu asal bersih dari hatinya bersih, mudah itu melaksanakan. Ya. Kalau pikirannya memikirkannya haram, dia akan merasa berat untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya taat. Ya. Orang yang lisannya banyak berzikir, jangan berzikir ya. Lisannya jangan orang untuk berzikir, lisannya keluh, mengucapkan Allah saja kadang-kadang bahkan berat sekali itu.
Orang yang jauh dari zikir biasanya akan sangat mudah untuk ghibah, ngomongin orang dan lain sebagainya. Maka dari itulah kebeningan hati dari maksiat, kebeningan hati dari yang haram itu sangat berpengaruh dalam ibadah kita. Nah, ini yang nasihat kedua, wardo bima kasamallahu walaka takun agna nanas. Relalah terhadap pembagian Allah, kamu akan menjadi manusia terkaya. Nah, ini rela pembagian Allah itu sebagai qanaah, ya. Dengan rela terhadap apa yang Allah berikan kepada kita akan membuat kita merasa berkecukupan, ya. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah akan membuat kita pandai bersyukur, sehingga kita berada dalam keadaan kekurangan, meskipun kekurangan maka tidak akan mengeluh dan tidak terus berusaha untuk menggapai anugerahnya. Nah, apabila ketika berada dalam keadaan berlebih itu tidak tamak, namun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan memberikan semua hartanya untuk berhak menerima, dan memberikan sebagian hartanya untuk berhak menerimanya. Yang dia yakin karena apa? Bahwa orang yang bersyukur itu tambah nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya kamu bersyukur pasti akan menambah, ya. Entah ditambah nikmat itu dengan apa yang kita tidak tahu, pasti Allah menambah. Maka jika kamu mengingkari nikmatku, ya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, ya. Ini jadi orang yang selalu mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan segala keadaan, maka dialah yang paling kaya. Bukan kaya harta saja, tapi yang lebih mantap ini adalah kaya hati, ya. Kalau mendapat bersyukur, kalau tidak bersyukur, gitu. Ya, tetap sabar dan tetap istiqomah mencari, berusaha, itu akan melekat dalam hati. Jadi orang yang selalu bersyukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan, maka dia yang paling kaya, itu kaya hati, ya. Dan nasihat ketiga, wa ahsin illa jaraka takum mu'minan, ya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin, ya. Nah, ini adik termiti, tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dengan kita tahu ketika mereka sakit semuanya, sementara keluarganya yang jauh belum tentu tahu. Tetanggalah yang paling tahu. Karena itu menghormati tetangga merupakan salah satu orang yang beriman disandingkan dengan iman kepada Allah dan yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, iman kepada Allah dan hari akhir disandingkan dengan berbuat baik kepada tetangga. Hendaklah memuliakan tetangganya, karena tetangga ini adalah yang paling dekat dengan kita, yang tahu keadaan kita dan lain sebagainya. Berlaku baik kepada tetangga merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi tetangga yang merupakan orang kemungkinannya paling dulu mengetahui kesulitan kita yang kita hadapi dan paling dulu yang menolongnya. Kalau seseorang tidak berlaku baik kepada tetangga, kepada dekatnya, apalagi kepada tetangga jauh, gitu, ya, paling tidak ada perhatian sama sekali. Dia berlaku baik kepada tetangga jauh dan masyarakat pada umumnya. Ya, sebabnya itu menghormati tetangga itu amat ditekankan, sehingga Nabi pernah menganggap bahwa tetangga itu seolah-olah mendapatkan ahli waris, gitu. Jadikan ahli waris. Saking seringnya
malaikat Jibril itu mengingatkan kepada Nabi masalah tetangga, sehingga tetangga ini dianggap mendapatkan warisan gitu ya. Nah, ini yang saya ketiga. Yang keempat itu wa uhibba linnasi ma tuhibbu linafsika musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang baik. Islam itu merupakan agama yang amat menekankan perdamaian ya. Tidak ada Islam itu menekankan perpecahan, nggak ada. Karena manusia tidak dibenarkan melakukan permusuhan sesamanya ya. Dan itu pula sebabnya, oleh sebab itu Rasulullah SAW menasihati kaum muslimin agar umat Islam itu menasihatin kaum muslimin agar Rasulullah SAW menasihkan agar dapat mencintai muslim lainnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri ya. Kebaikan yang kita lakukan pasti berbalas, tidak ada kebaikan yang sia-sia ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya, melihat balasannya. Dalam ayat lain disebutkan bahwa kebaikan itu selalu berbalas kepada kebaikan. Ya, inilah motivasi tinggi sebenarnya untuk menabur kebaikan di mana-mana. Sebagaimana firman Allah, hal jazaa illa aksan illal aksan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Jadi ini yang keempat dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, dan yang kelima adalah wala taksiril tuhah fa inna katsratan tuhhi tumitu qalbi. Dan janganlah banyak tertawa. Ini karena banyaknya tertawa itu dapat mematikan hati ya. Kenapa ini ya, karena tertawa itu terus tertawa ya dapat mematikan hati. Kalau orang banyak tertawa, hati mempunyai kedudukan yang sangat penting ya. Hati yang sehat dan membuat sikap dan perilaku seorang menjadi baik, dan hati yang buruk seseorang akan membuat sikap dan perilaku seseorang menjadi buruk pula. Kepekaan dan ketajaman hati merupakan sesuatu yang harus selalu diasah ya. Diasah dan mengasahnya itu dengan muhasabah ya, atau introspeksi. Sedangkan muhasabah itu akan sulit dilaksanakan dengan baik. Seseorang terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu menumpulkan hati. Jadi ketawa itu tapi tertawanya kalau tertawa lepas gitu, apalagi ya apa saja tertawa, tawanya nggak mengatas gitu ya, sampai berbahaya ketuanan, itu dapat mematikan hati. Jadi ya cukup senyuman. Jadi ketawa kalau terlalu banyak ketawa itu dapat menumbuhkan hati ya. Jadi dirasakan jangan sampai tertawa terlalu banyak tertawa, tapi terbahak-bahak. Tertawa. Jadi itu lima nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, juga kepada kita semuanya sebenarnya. Itu di dalam majelis dijelaskan seperti itu, ada 5 penasihat tadi. Dan janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu adalah mematikan hati. Jadi itu pertanyaan terakhir kepada Rasulullah SAW. Jadi banyak tertawa itu menambahkan hati. Jadi sebagainya masajidallah jauhilah hal-hal yang haram, niscaya kau akan menjadi yang paling baik ibadahnya. Yang kedua, lihatlah rela terhadap pembagian Allah, maka kamu akan menjadi manusia terkaya.
kaya hatinya tadi, dan berbuat baliklah terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin. Dan yang keempat, cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang muslim. Dan yang kelima, dan janganlah kamu banyak tertawa, karena tertawa itu menjadikan hati menjadi mati. Itu saja dari saya, sudah setengah jam. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semuanya dan menjadikan bahan yang untuk menjadi cas hati kita ini, sehingga kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.